Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Febrianto, NIM 2119202 dari PAI 4I. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab isi dari UTS Ilmu Komunikasi saya, yaitu penjelasan dari materi 1 sampai dengan materi 6. Nah, yang pertama kita masuk dulu kepada pengertian ilmu komunikasi, ruang lingkup serta elemen-elemennya. Komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, atau akar dari kata komunis yang berarti sama. Jadi, komunikasi dapat kita artikan bahwa sebuah proses penyampaian informasi kepada orang lain, atau interaksi antara dua orang dalam menyampaikan sebuah informasi agar sebuah informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan maksud dari informasi tersebut dapat tersampaikan. Jadi ilmu komunikasi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai komunikasi, baik itu komunikasi sosial, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada ruang lingkup dari ilmu komunikasi. Ruang lingkup ilmu komunikasi terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sosial. Kenapa sosial termasuk ruang lingkup dari ilmu komunikasi? Karena setiap manusia adalah makhluk individualisme, yaitu makhluk sosial yang memerlukan atau membutuhkan satu sama lain. Tanpa adanya komunikasi, maka antara individu satu dengan individu yang lain yang tidak akan dapat menyatu atau berhubungan dengan baik. Yang kedua yaitu bisnis. Ruang lingkup yang kedua adalah bisnis, di mana dalam sebuah bisnis tentulah sangat memerlukan sebuah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi dalam sebuah bisnis, maka bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar atau baik. Yang ketiga adalah organisasi. Dalam sebuah organisasi tentulah sangat memerlukan komunikasi, karena di situ terdapat berbagai macam anggota di situ. Banyak orang yang berkumpul di sebuah organisasi tentulah dapat atau memerlukan sebuah komunikasi. Yang keempat adalah tradisional, yang kelima adalah antar budaya. Sedangkan elemen-elemen dari ilmu komunikasi yang pertama yaitu people, di mana komunikasi sangat memerlukan people atau orang yang berkomunikasi. Tanpa adanya orang yang berkomunikasi, maka komunikasi itu tidak akan dapat terlaksana. Yang kedua adalah message atau pesan yang ingin disampaikan. Jika komunikasi tidak dimaksudkan untuk menyampaikan pesan atau sebuah pesan yang ingin disampaikan, maka komunikasi tidak akan jelas. Yang ketiga adalah channel atau saluran, atau bisa kita sebut sebagai media. Tanpa adanya channel dari komunikasi, maka komunikasi tidak akan dapat berjalan dengan baik atau tidak dapat berjalan. Misalnya kita memerlukan channel yaitu mulut, lisan untuk berkomunikasi. Tanpa adanya lisan, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat adalah noise, dan yang kelima adalah feedback, umpan balik, di mana pada setiap komunikasi tentulah memiliki umpan balik. Misalnya jika kita berkomunikasi hanya satu orang saja, maka tidak ada umpan balik dari apa yang kita komunikasikan. Itu sebabnya pada setiap komunikasi tentulah paling sedikit ada 2 orang, kecuali komunikasi intrapersonal. Dan selain komunikasi intrapersonal, itulah kita perlu memiliki feedback atau umpan balik. Yang kelima, yang selanjutnya adalah konteks, di mana dalam ranah komunikasi tentulah kita membutuhkan konteks apa yang ingin kita gunakan untuk berkomunikasi. Apakah itu adalah konteks keluarga, konteks organisasi, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah efek. Tentulah komunikasi memiliki efek atau pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah komunikasi. Jika komunikasi tidak
menghasilkan efek atau pengaruh, berarti komunikasi itu bisa kita katakan sebagai komunikasi yang sia-sia tanpa adanya tujuan. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsip dari ilmu komunikasi. Di sini terdapat 12 prinsip ilmu komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah sebuah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi insi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi pada konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, semakin miripnya sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Yang kedelapan, komunikasi bersifat sistematik. Yang kesembilan, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Dan yang ke-10, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-11, komunikasi bersifat arifable. Dan yang ke-10 arifable. Yang ke-11 arifable. Yang ke-11 komunikasi bersifat arifable. Dan yang ke-12 komunikasi bukan panacea yang untuk menyelesaikan berbagai masalah. Baik, sekarang kita masuk kepada hambatan dari komunikasi. Hambatan sendiri merupakan sebuah penghalang atau halangan atau masalah yang terjadi dalam sebuah komunikasi. Lalu apa saja komponen-komponen dari hambatan komunikasi? Yang pertama adalah hambatan dalam proses komunikasi itu sendiri. Di mana misalnya yang pertama yaitu hambatan dari si pengirim pesan. Misalnya pesan yang dia kirim itu belum dia mengerti atau belum dia pahami. Yang kedua adalah hambatan penyediaan atau simbol. Misalnya simbol yang dia kirim atau dia kirim pesan itu dalam komunikasi sulit dipahami atau memiliki berbagai macam makna. Yang ketiga adalah hambatan media. Di mana dalam media komunikasi tentu menggunakan telepon atau HP, radio dan lain sebagainya. Dan hambatannya misalnya gangguan jaringan atau lain sebagainya. Dan yang keempat itu hambatan bagi si penerima pesan. Misalnya hambatannya itu pesan yang dia terima itu belum dia mengerti atau tidak jelas. Dan yang terakhir adalah hambatan kode atau sandi. Di mana hambatan ini di mana si penerima pesan salah menafsirkan dari pesan yang dia terima melalui komunikasi tersebut. Sedangkan faktor-faktor dari hambatan komunikasi yaitu meliputi 3. Yang pertama itu faktor psikologis. Faktor hambatan psikologis ini adalah faktor hambatan yang terjadi di dalam diri seseorang. Dan yang kedua adalah faktor semantik, di mana faktor ini meliputi hambatan yang terjadi melalui tulisan, bacaan atau lain sebagainya, atau tidak jelas tulisannya. Dan faktor yang ketiga adalah faktor ekologis, lingkungan. Misalnya cuaca hujan, maka komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik atau lingkungan lainnya atau masalah lingkungan lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, yang kita bahas dulu adalah komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan melalui bentuk tulisan atau lisan. Itu komunikasi verbal. Lalu apa saja jenis-jenisnya? Jenis-jenis komunikasi verbal antara lain adalah misalnya membaca, menulis, mendengar, atau berbicara. Itu komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata atau tulisan. Atau dapat kita sebut sebagai bahasa isyarat.
itu komunikasi nonverbal. Misalnya kita menggunakan gerakan tubuh atau mimik wajah dalam berkomunikasi, itu komunikasi nonverbal. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita berbicara kepada orang bisu, maka kita akan menggunakan gerakan tubuh untuk berbicara. Itu komunikasi nonverbal. Lalu apa saja fungsi dari komunikasi tersebut adalah untuk memperkaya dari komunikasi, mempermudah komunikasi tanpa melalui kata-kata dan lain sebagainya. Dan juga membantu orang yang bisu agar bisa mengerti apa yang kita ucapkan atau kita komunikasikan. Baik, sekarang kita masuk kepada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi pada diri seseorang atau yang terjadi di dalam diri seseorang. Sistem komunikasi intrapersonal ini antara lain yaitu salah satunya berbicara dengan diri sendiri atau berbicara dengan dialog. Proses dari komunikasi intrapersonal ini yang pertama yaitu sensasi. Sensasi adalah penangkapan atau stimuli melalui panca indera. Yang kedua yaitu asosiasi. Asosiasi adalah pengalaman atau kepribadian yang mempengaruhi dari proses sensasi. Sedangkan persepsi adalah pemberian makna dari stimuli yang dihasilkan. Sedangkan elemen-elemen dari komunikasi intrapersonal ini antara lain yaitu decoding, yang kedua integrasi, yang ketiga memori, yang keempat persepsi, yang kelima encoding, dan yang keenam gangguan. Nah, sementara itu strategi dari komunikasi intrapersonal yaitu antara lain strategi Mosaic Design Logic, yang kedua yaitu strategi akomodasi komunikasi, yang keempat adalah strategi pengurangan ketidakpastian, dan yang ketiga adalah strategi pengurangan ketidakpastian, dan yang keempat adalah strategi pelanggaran harapan. Lalu apa saja fungsi atau manfaat dari strategi lalu apa saja fungsi dari komunikasi intrapersonal? Yang pertama yaitu menimbulkan kesadaran diri. Dari komunikasi intrapersonal dapat menjadikan kita lebih mengetahui siapa diri kita. Lalu kita introspeksi diri agar kedepannya kita lebih baik. Yang kedua yaitu kemandirian. Dari kita memperoleh kesadaran diri, tentunya kita akan menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga adalah manajemen diri. Kita tahu atau kita mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang baik atau yang buruk. Yang keempat adalah motivasi diri. Dari kita melakukan komunikasi intrapersonal, maka diri kita menjadi termotivasi atas dengan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah terfokus. Yang mana dalam berkomunikasi intrapersonal kita akan fokus terhadap apa yang kita pikirkan di dalam diri kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu timbulnya rasa percaya diri dan dapat beradaptasi. Nah, yang terakhir adalah komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara si pengirim pesan dengan penerima pesan, yang penerima pesan lebih dari dua individu. Nah, komunikasi ini mencakup aspek mendengar, membujuk, dan lain sebagainya. Lalu komponen-komponen dari komunikasi interpersonal ini sama halnya dengan yang tadi. Misalnya itu encoding, decoding, channel, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu saya bacakan lagi. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yang pertama yaitu arus dua arah. Yang kedua, umpan balik segera atau feedback dengan segera. Yang ketiga,
Kegiatan komunikasi harus berjarak atau jaraknya harus berdekatan. Yang keempat, suasananya tidak formal melainkan non formal. Yang terakhir adalah si pengirim pesan dan si penerima pesan mengirimkan pesan secara simultan atau spontan. Lalu kita masuk kepada sifat-sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dimana komunikasinya terdapat dua atau lebih seorang individu yang berkomunikasi. Dan yang kedua, komunikasi interpersonal ini komunikasi yang secara inheren yang bersifat relasional. Dan yang ketiga, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan rangkaian kesatuan, sebuah rangkaian kesatuan. Dan yang selanjutnya, komunikasi interpersonal ini juga menerapkan yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Dan yang terakhir adalah komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan berbagai macam pilihan. Dan yang terakhir adalah komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan berbagai macam pilihan. Mungkin sekian yang dapat saya jabarkan dan jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.